Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri, Muda Wanita Praja Yunisa Ramarifianti, NPP 310794 dari kelas F2, nomor absen 22, Program Studi Keuangan Publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Kepamongprajaan mengenai tantangan birokrasi di Indonesia. Adapun beberapa pembahasan yang akan dibahas dalam video ini adalah yang pertama, bagaimana membuat birokrasi bebas dari intervensi politik. Yang kedua, bagaimana membuat birokrat yang sadar akan aturan hukum dan tidak melanggar hukum serta memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi. Yang ketiga, bagaimana membuat birokrat kuat secara psikologis, bebas dari korupsi, disiplin kerja tinggi, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan birokrat. Dan yang terakhir, hubungan 8 nilai hasta berata dengan 8 watak pamongpraja, kaitannya dalam pengembangan subkultur pemerintahan. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu birokrasi. Kalimat birokrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Secara umum, birokrasi adalah tata kerja pemerintahan agar tujuan negara bisa tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kita harus objektif dan terbuka, dan tata kerja ini untuk tujuan bersama, bukan per individu ataupun perorangan. Bagaimana membuat birokrasi bebas dari intervensi politik? Untuk menciptakan birokrasi yang bebas dari intervensi politik, netralitas PNS sangat dibutuhkan bagi organisasi pemerintahan yang misi utamanya adalah mengatur, melayani, dan memberdayakan masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat. Namun, selama ini ASN tidak bisa bersikap netral, karena mudah terbawa arus politik dan perlu melakukan lobby untuk mendapatkan promosi jabatan. Untuk mewujudkan kenetralitas setiap pegawai ASN belum sepenuhnya memahami perilakunya dalam organisasi secara baik, karena dalam Undang-Undang ASN sendiri terdapat beberapa pasal yang masih menunjukkan kesewenang-wenangan atasan dalam pengambilan keputusan. Adapun peraturan yang terkait dengan netralitas dari PNS telah diundangkan dengan beberapa perundang-undangan, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Netralitas di sini artinya PNS yang sebagai ASN tidak boleh berpihak kepada siapapun juga dalam segala urusan kegiatan politik. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik, dalam isi undang-undang ini menyatakan secara tegas akan larangan PNS untuk ikut terlibat segala urusan dalam partai politik, dikarenakan jika PNS terlibat urusan dalam partai politik, itu sama saja PNS akan melanggar prinsip netralitasnya. Maka dari itu, hendaknya diadakan revisi regulasi terhadap bentuk pemberian sanksi yang lebih tegas bagi pegawai aparatur sipil negara yang tidak bersikap netral atau memihak politik, serta adanya pemberian pematangan materi yang lebih mengenai prinsip netralisasi bagi aparatur sipil negara, sehingga dalam manajemen birokrasi tidak ada lagi intervensi politik agar menjadikan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, bagaimana membuat birokrat yang sadar akan aturan hukum dan tidak melanggar hukum serta memiliki keberanian mengambil tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi. Yang pertama, bisa dengan mempelajari dan menerapkan nilai-nilai agama dan etika, karena perbuatan korupsi adalah dosa. Harta hasil korupsi adalah barang haram yang akan membawa akibat yang tidak baik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, berlatih dari hal-hal yang kecil, jangan berbicara tentang korupsi jika masih suka melanggar aturan lalu lintas, membuang sampah sembarangan, menyontek, melanggar hal-hal lain yang dianggap sepele. Sebagaimana mungkin kita memberantas korupsi yang demikian masif jika kita tidak bisa mengatasi keinginan untuk melakukan pelanggaran kecil. Integritas harus ditanamkan secara bertahap, mulai dari yang kecil dan terdekat dengan tangan kita. Yang ketiga, mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan profesional, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
melalui penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja yang berkualitas efisien, efektif, dan kondusif, serta pelayanan yang prima, konsisten, dan transparan. Yang keempat, lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Dalam hal ini, pimpinan instansi, pemerintah, dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Yang kelima, aparatur birokrasi harus dapat menerapkan prinsip good governance, seperti prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Keterbukaan dapat diartikan bahwa aparatur birokrasi adalah bagian dari masyarakat yang berintegrasi dengan masyarakat serta memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Akuntabilitas juga artinya aparatur birokrasi harus dapat mempertanggungjawabkan segala perilakunya secara hukum dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Yang ketiga, bagaimana membuat birokrat kuat secara psikologis, bebas dari korupsi, disiplin kerja tinggi, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Strategi dari pencegahan dan pemberantasan korupsi, disiplin kerja, dan semangat memberi pelayanan kepada masyarakat adalah yang pertama, mendalami nilai-nilai agama dan etika bahwa di sana diajarkan perbuatan korupsi adalah perbuatan yang salah dan berdosa yang tentunya dilarang oleh agama dan tidak pula lupa di dalam agama diajarkan bahwa menuntut ilmu adalah hal yang diwajibkan karena orang yang beragama tentunya adalah orang yang berilmu. Dalam ilmu agama juga diajarkan untuk berbuat baik kepada makhluk hidup. Hal ini menjadi contoh bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama, contohnya memberi pelayanan kepada masyarakat yang mana merupakan kewajiban bagi seorang aparatur sipil negara. Yang kedua, mempelajari pendidikan budaya anti korupsi, belajar dengan sungguh-sungguh. Pendidikan budaya anti korupsi dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi adalah jalan menanamkan benih integritas sebagai budaya bangsa yang anti korupsi. Yang ketiga, menanamkan sikap disiplin sedari dini yang mana akan berguna untuk diri sendiri dan tentunya akan bermanfaat di dalam dunia birokrasi pemerintahan. Yang keempat, tidak mudah puas dan selalu ingin tahu mengenai segala hal yang akan meningkatkan rasa semangat dalam menuntut ilmu yang akan berdampak di dalam dunia kerja masa sekarang. Dan yang terakhir, menyadari bahwa kewajiban sebagai aparatur sipil negara adalah mengabdi kepada negara yang salah satu pengabdiannya yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Yang keempat, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan birokrat. Kesejahteraan birokrat tentunya menjadi hal yang berpengaruh dalam birokrasi. Hal itu sebagai bentuk balasan dari kerja keras para birokrat yang bersungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya. Berikut adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. Yang pertama, salah satu kebijakan belanja dalam APBN tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Yang kedua, dukungan fiskal selama ini diberikan melalui pemberian gaji, tunjangan, dan manfaat pensiun serta tabungan hari tua. Bahkan untuk tahun 2016 terdapat inisiatif baru dalam APBN berupa pemberian tunjangan hari raya jelasnya bagi PNS dan anggota TNI Polri. THR diberikan sebesar 1 kali gaji pokok, sementara bagi para pensiunan diberikan THR sebesar 50% dari pensiunan pokok. Selanjutnya, dari sisi perlindungan, selain perlindungan kesehatan yang selama ini telah diterima oleh pegawai ASN dan keluarganya melalui sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pemberi Jaminan Sosial Kesehatan selaku penyelenggara tahun 2015 lalu, pemerintah juga telah menggulirkan 2 program pegawai ASN, yaitu program jaminan kecelakaan kerja. Yang terakhir, kita akan membahas hubungan 8 nilai Hasta Brata dengan 8 watak pamong praja, kaitannya dalam pengembangan kultur pemerintahan. Hasta Brata adalah 8 prinsip kepemimpinan sosial yang meniru filosofi atau sifat alam, yaitu yang pertama, Mahambek Merenkismo, yaitu meniru sifat bumi.
Seperti halnya bumi, seorang pemimpin berusaha untuk setiap saat menjadi sumber kebutuhan hidup bagi siapapun. Dia mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya dan memberikan kepada siapa saja tanpa pilih kasih, meski selalu memberikan segalanya kepada rakyatnya. Dia tidak menunjukkan sifat sombong atau angkuh. Lalu yang kedua, mahambek meringwari atau meniru sifat air. Seperti sifat air, mengalir dari tinggi ke tempat yang lebih rendah dan sejuk atau dingin. Seorang pemimpin harus bisa menyatu dengan rakyat sehingga bisa mengetahui kebutuhan real rakyatnya. Rakyat akan merasa sejuk, nyaman, aman, dan tentram bersama pemimpinnya. Kehadirannya selalu diharapkan oleh rakyatnya. Pemimpin dan rakyat adalah mitra kerja dalam membangun persada tercinta ini. Tanpa rakyat, tidak ada yang jadi pemimpin, tanpa rakyat yang mencintainya. Tidak ada pemimpin yang mampu melakukan tugas yang diembannya sendirian. Yang ketiga, mahambek mering samirono, meniru sifat angin. Seperti halnya sifat angin, dia ada di mana saja atau tak mengenal tempat dan adil kepada siapapun. Seorang pemimpin harus berada di semua strata atau lapisan masyarakatnya dan bersikap adil, tak pernah diskriminatif atau membeda-bedakan. Yang keempat, mahambek mering condro, meniru sifat bulan. Seperti sifat bulan yang terang dan sejuk, seorang pemimpin mampu menawan hati rakyatnya dengan sikap keseharian yang tegas dan keputusannya yang tidak menimbulkan potensi konflik. Kehadiran pemimpin bagi rakyat menunjukkan karena aura sang pemimpin memancarkan kebahagiaan dan harapan. Yang kelima, mahambek mering suryo, meniru sifat matahari, yaitu matahari yang memberi sinar kehidupan untuk seluruh jagat raya. Energi positif seorang pemimpin juga dijadikan sebagai petunjuk, jalan, arah, dan solusi atas masalah yang terjadi pada rakyatnya. Yang keenam, mahambek mering samudra, meniru sifat laut atau samudra. Seperti sifat lautan, luas tak bertepi, setiap hari menampung apa saja dari segala penjuru, dan membersihkan segala kotoran yang dibuang ke pinggir pantai. Bagi yang memandang laut, yang terlihat hanya kebeningan air dan timbulkan ketenangan. Seorang pemimpin hendaknya mempunyai keluasan hati dan pandangan, dapat menampung semua aspirasi dari siapa saja dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan pengertian terhadap rakyatnya. Yang ketujuh, mahambek mering wukir, meniru sifat gunung. Seperti sifat gunung yang teguh dan kokoh, seorang pemimpin harus memiliki keteguhan fisik dan psikis, serta tidak mudah menyerah untuk membela kebenaran maupun membela rakyatnya. Tetapi juga penuh hikmah tatkala harus memberikan sanksi. Dampak yang ditimbulkan dengan cetusan kemarahan seorang pemimpin diharapkan membawa kebaikan seperti halnya efek letusan gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah. Dan yang terakhir adalah mahambek mering dahono atau meniru sifat api. Seperti sifat api, energi positif seorang pemimpin diharapkan mampu menghangatkan hati dan membakar semangat rakyatnya mengarah kepada kebaikan, memerangi kejahatan, dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.